Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Xavi senang Barcelona menang, tapi Xavi Hernandez senang dengan kemenangan Barcelona di Copa del Rey. Meski demikian, Xavi tidak puas dengan Barcelona yang justru mengendur setelah unggul. Xavi menyoroti hal tersebut. Dia pun mengakui kemampuan untuk menghabisi lawan lebih cepat masih jadi PR untuk Barcelona. Sebagian besar positif, tetapi Anda tidak boleh santai setelah gol, ujar Xavi usai pertandingan seperti dilansir ESPN. Rasanya adalah kami menyulitkan diri sendiri ketika kami tidak menghabisi lawan. Kami harus lebih kejam. Wow, Pique pamer pacar barunya nih. Setelah 6 bulan lebih akhirnya baru terkuak kalau Shakira memutuskan Pique karena pasangannya itu diketahui main belakang dengan perempuan lain. Wanita itu diketahui bernama Clara Chia, pegawai di perusahaan milik Pique. Gerard Pique tidak mau menutup-nutupi pacar barunya Clara Chia. Mantan bek Barcelona itu akhirnya go publik. Hal itu terungkap lewat unggahan di akun Instagram pria 35 tahun tersebut. Pique dan Clara Chia serasi mengenakan baju berwarna hitam. Keduanya tampak mesra seakan ingin menunjukkan bahwa Gerard Pique sudah melupakan Shakira selamanya. Berubah pikiran, Messi ingin pulang ke Barcelona. Lionel Messi kabarnya berubah pikiran dan enggan menaikkan kontrak baru di Paris Saint-Germain. Striker Argentina itu diklaim ingin kembali ke Barcelona. Menurut Marca, motivasi Messi usai memenangi Piala Dunia 2022 sebenarnya sudah terpenuhi. Memenangi gelar di Prancis atau juara Liga Champions disebut tidak akan sebanding. Maka dari itu, kembali ke Barcelona disebut bisa menjadi pilihan Lionel Messi. Terlebih, Blaugrana punya ikatan kuat dengan Messi. Namun Messi disebut harus bersedia mengalami pemangkasan gaji secara besar-besaran agar tidak membebani Barcelona. Gembiranya Weghorst usai cetak gol perdana di MU. Wout Weghorst akhirnya membuka rekening golnya di Manchester United. Weghorst senang tak perlu waktu lama untuk mencetak gol perdananya. Setelah absen mencetak gol di 2 pertandingan pertamanya, Weghorst akhirnya bikin gol di laga ketiganya bersama MU. Pemain asal Belanda itu ikut menyumbang gol saat MU menang 3-0 atas Nottingham Forest di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris. Ini sangat spesial karena saya mencetak gol, Anda lebih memilih bisa mencetak gol pertama sesegera mungkin, jadi saya sangat senang, ujar Weghorst. Antusiasme Ronaldo menyambut laga besar Al-Ittihad versus Al-Nassr. Semifinal Piala Super Arab Saudi akan mempertemukan Al-Ittihad versus Al-Nassr. Cristiano Ronaldo antusias menatap laga besar tersebut. Pertandingan semifinal Piala Super Arab akan dilakoni CR7. Sebelumnya, Ronaldo sudah menjalani laga resmi perdananya bersama Al-Nassr. Ronaldo ambil bagian saat Al-Nassr mengalahkan Al-Ettifaq 1-0 akhir pekan lalu. Namun Cristiano Ronaldo disorot karena dianggap tampil di bawah performa. Ia tak menyumbang gol atau assist untuk Al-Nassr sampai diberi rating buruk salah satu mesin pencatat statistik. Enzo Fernandez diyakini tidak ke Chelsea karena ini. Enzo Fernandez menjadi incaran utama Chelsea saat ini. Gelandang muda Argentina itu diyakini bertahan di Benfica karena sebuah alasan. Pelatih Benfica, Roger Schmidt, menilai Enzo Fernandez begitu fokus di klub saat ini. Pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 itu juga disebut tetap tampil oke bersama klub. Musim ini, Enzo Fernandez sudah bermain 28 kali di semua ajang dan sudah menyumbang 4 gol dan 7 assist. Karena itu, meski Chelsea memburunya, Enzo diyakini Schmidt akan tetap bertahan. Ya, tentu saja, saya yakin Enzo bertahan, kata Schmidt dilansir Football London. Unai Emery berminat reuni dengan Pierre-Emerick Aubameyang di Aston Villa.
Nasib Pierre-Emerick Aubameyang sedang tidak bagus di Chelsea. Situasi tersebut dilihat oleh Unai Emery sebagai kesempatan untuk mendatangkannya ke Aston Villa. Menurut laporan The Athletic, Emery sangat ingin melakukan reuni dengan Aubameyang di Villa. Keduanya pernah bekerja sama di Arsenal pada periode 2018 hingga 2019. Kerjasama tersebut berbuah manis. Aubameyang dengan cepat jadi salah satu striker tajam di Liga Inggris selama diasuh oleh Emery. Dua klub Serie A dapat lampu hijau untuk datangkan Christian Pulisic. Christian Pulisic sudah mempertimbangkan destinasi karir selanjutnya. Penyerang sayap milik Chelsea tersebut berminat untuk pindah ke Liga Italia. Laporan dari jurnalis Ben Jacob di Cock Offside menjelaskan bahwa kemungkinan Pulisic pindah di Januari 2023 tidak akan terjadi. Sang pemain baru bisa pindah di akhir musim nanti. Jacob mengungkapkan bahwa Milan dan Juventus adalah dua klub yang serius meminang Pulisic. Keduanya akan bersaing untuk meyakinkan sang pemain agar mau pindah. AS Roma sudah dapatkan pengganti jika Nicolo Zaniolo jadi pergi. Keinginan Nicolo Zaniolo untuk hengkang ditanggapi santai oleh AS Roma. Pasalnya, Roma yakin bisa mendatangkan Hakim Ziyech dari Chelsea jika Zaniolo benar-benar jadi pergi di Januari 2023. Walaupun belum ada tawaran resmi, Roma sudah siap payung sebelum hujan. Roma sudah menjalin komunikasi dengan Chelsea untuk mendatangkan Ziyech. Menurut laporan Calcio Mercato, pemain asal Maroko itu bahkan sudah bertemu dengan manajer Jose Mourinho. Pertemuan itu untuk mengkonfirmasi ketertarikan Mourinho terhadap sang pemain. Tidak hanya itu, Mourinho berjanji akan memberikan garansi tempat utama kepada Ziyech jika jadi pindah ke Roma. Bersahabat dengan Guardiola, Arteta sebenarnya ogah Arsenal jadi rival Manchester City. Arteta menangani Arsenal mulai akhir tahun 2019. Sebelumnya dia sempat melewati beberapa tahun sebagai asisten Josep Guardiola di Manchester City. Kini situasinya berbalik, si murid mungkin melawan sang guru. Arteta mengaku memang berharap Arsenal bisa menantang Manchester City, tetapi tidak secepat sekarang. Persaingan ini tidak akan mengubah persahabatan kami. Momen-momen yang sudah kami lewati, betapa pentingnya dia bagi hidup saya dan betapa pentingnya dia bagi profesi saya. Tentu sejujurnya saya lebih suka bersaing dengan orang lain, ujar Arteta. Cedera kontra Lazio, Fikayo Tomori terancam melewatkan laga Derby Milan. Bek AC Milan Fikayo Tomori meninggalkan lapangan pada babak pertama dalam kekalahan telak 0-4 dari Lazio. Menurut klaim dari jurnalis Gianluca Di Marzio, Tomori telah menjalani tes medis pada Rabu pagi ini waktu setempat dan hasilnya adalah sang defender asal Inggris mengalami cedera pada otot pinggul kirinya yang memaksanya menepi selama beberapa pekan ke depan. Tomori akan melalui pemeriksaan baru sekitar 7 hari setelah pertandingan kontra Lazio. Hal ini menyebabkan Tomori terancam melewatkan pertandingan kontra Inter Milan yang akan dihelat 5 Februari. Fulham pertimbangkan beri perpanjangan kontrak untuk Willian. Fulham dikabarkan terbuka untuk memperbarui kontrak Willian untuk mempertahankannya di Craven Cottage setelah musim ini. Pemain berusia 34 tahun itu memiliki sisa kontrak kurang dari 6 bulan, tetapi semakin menganggap London Barat sebagai rumahnya dan ingin memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi. Willian bergabung dengan The Cottage dengan status bebas transfer musim panas lalu dan telah menjadi pemain kunci dalam awal musim yang brilian di bawah Marco Silva. Dia mencatatkan 3 gol dan 2 assist dalam 14 penampilan di Premier League. Paul Scholes sebut Leandro Trossard rekrutan hebat untuk Arsenal. Paul Scholes mengatakan Arsenal mendapatkan rekrutan hebat setelah berhasil mengamankan tanda tangan Leandro Trossard dari Brighton and Hove Albion. Pemain sayap berusia 28 tahun itu tampil mengesankan dari bangku cadangan dalam kemenangan 3-2 The Gunners atas Manchester United akhir pekan lalu. Ketika Anda mengincar gelar, Anda membutuhkan skuad yang kuat, jadi saya pikir Trossard adalah rekrutan yang hebat. 2 atau 3 pemain baru lagi akan benar-benar mendorong tim ini untuk terus maju dan memenangkan Premier League, kata Scholes.
Dituding mata duitan, Mudryk dibela legenda Arsenal. Mykhailo Mudryk dituding mengutamakan uang dengan lebih memilih gabung Chelsea daripada Arsenal. Ex pemain Arsenal Ian Wright membela Mudryk. Ian Wright kecewa karena The Gunners gagal mendapatkan Mudryk. Meski demikian, dia menilai Mudryk tidak perlu dikritik atas pilihannya itu. Dia terlihat seperti pemain yang akan cocok dengan tim kami. Dia kesana demi uang. Saya tidak akan menyalahkannya karena dia seseorang yang melalui lebih banyak hal secara pribadi dalam hidupnya. Saya cuma kecewa kami tidak mendapatkannya karena dia pemain bagus, ujar Wright. Wout Weghorst ingin bawa MU ke final Piala Liga Inggris. Manchester United meraih hasil yang sangat meyakinkan pada leg pertama babak semifinal Piala Liga Inggris. Red Devils mempermak tuan rumah dengan skor telak 3-0. Sesaat setelah laga usai, Weghorst memberikan komentarnya. Striker berusia 30 tahun itu mengaku sangat yakin United memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa lolos ke babak final. Weghorst mengklaim MU tak punya alasan untuk gagal menyingkirkan Forest. MU hanya membutuhkan hasil imbang pada pertemuan kedua di Old Trafford di tengah pekan mendatang untuk lolos ke laga pamungkas. Klopp akui Liverpool perlu bongkar tim besar-besaran. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengakui bahwa The Reds butuh perbaikan besar-besaran merujuk performa yang ada musim ini. Liverpool terpuruk dalam persaingan di Liga Inggris musim ini. Kondisi itu membuat Liverpool dalam situasi terburuk sejak era Klopp. Menghadapi situasi pelik, Klopp melihat hal tersebut sebagai sebuah momentum untuk perbaikan. Klopp bahkan menyebut salah satu alasan ia memperpanjang kontrak dengan Liverpool adalah lantaran tak ingin meninggalkan The Reds dalam situasi sulit. Mengejutkan, Ancelotti sebut Ceballos pemain yang tak tersentuh. Ceballos telah berjuang untuk mempertahankan tempat sejak dia pindah ke Bernabeu dari Real Betis pada 2017. Kontraknya habis pada akhir musim yang meningkatkan kemungkinan penjualan bulan ini untuk menghindari pelepasannya di musim panas. Tapi Ancelotti tampaknya bertekad untuk mempertahankan Ceballos yang sebenarnya menjadi starter dalam 2 kemenangan terakhir La Liga Real, setidaknya untuk jangka pendek. Dia adalah pemain tak tersentuh. Memang benar dia tidak banyak bermain, tetapi pada titik musim ini kami membutuhkan semua orang, ujar Don Carlo. Lewandowski diklaim ingin main di MLS. Robert Lewandowski bisa jadi takkan pensiun di Eropa. Pemain Polandia itu diklaim ingin bermain dulu di Liga Amerika Serikat MLS. Umur yang terbilang uzur untuk ukuran striker yang berkompetisi di Eropa, ada peluang Lewandowski bakal pensiun setelah kontraknya habis. Tetapi menurut pengakuan rekan setimnya di timnas Polandia, Karel Swiderski, Lewandowski sudah menanyakan soal MLS kepadanya. Ada kemungkinan Lewandowski ingin menjajal MLS dulu seperti kebanyakan pemain top Eropa lainnya sebelum gantung sepatu. Lilian Thuram berharap suatu saat putranya dapat bermain untuk Barcelona. Lilian Thuram berharap suatu saat putranya Marcus Thuram bisa bermain untuk Barcelona. Lilian Thuram pernah menjadi bagian dari Barcelona pada tahun 2006 hingga 2008 lalu. Musim ini pun penampilan Marcus Thuram syamik, mencetak 13 gol dan 4 assist dalam 17 pertandingan di berbagai ajang. Kontraknya di Borussia Park akan habis akhir musim ini dan Barcelona disebut sebagai salah satu peminat untuk merekrutnya. Saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Bermain untuk Barcelona adalah impian setiap pemain, ucap Lilian. Bayern Munich kembali raih hasil imbang. Brazzo, kami tertidur. Bayern Munich kembali gagal meraih kemenangan pada laga lanjutan Bundesliga. Kali ini mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan FC Köln. Hasil pada laga ini tentu sangat disayangkan oleh semua pihak. Tak terkecuali Hasan Salihamidzic selaku direktur olahraga klub. Karena ini kali kedua secara beruntun Bayern Munich meraih hasil imbang setelah di laga sebelumnya mereka juga hanya mampu bermain 1-1 melawan RB Leipzig. Kami tidur sepanjang awal musim, sekarang kami harus memahami bahwa ini tentang kejuaraan, ucap Hasan Salihamidzic. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs.
Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!